Wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang karena kalian sekarang sudah naik dari kelas 4 ke kelas 5. Mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun di masa pandemi dan lebih semangat lagi mempelajari materi IPA. Nah, di sini kita akan membahas ada hewan darat dan hewan air. Oke, anak-anakku, sekarang kalian amati di sana ada beberapa jenis hewan. Yang manakah yang termasuk hewan darat? Monyet, Yang mana lagi? ayam, Mana lagi? semut, Mana lagi? kucing, Mana lagi? kupu-kupu, Mana lagi? kelinci, Kelinci. Ada yang belum? burung, Oke, pintar. Nah, tadi yang sudah kalian sebutkan adalah hewan-hewan darat semuanya. Ada tadi yang belum? Ular dan apa yo? Yang belum tadi? ular, bebek, Oke, bebek ini termasuk hewan darat meskipun dia bisa main di air. Karena kalau bebek ini tenggelam dia pun mati, berbeda dengan ikan yang memang hidup di air ya. Oke. Nah, kalau ini adalah hewan air, ada apa saja? buaya, Apalagi? ikan, Nah, itu juga ikan ya. Oke, sekarang kita akan membahas alat gerak pada hewan darat. Oke, di sini ada beberapa yang bisa digunakan hewan darat untuk bergerak. Di antaranya adalah kaki, kemudian ada tangan, kemudian ada juga yang berupa sayap, ada juga yang berupa perut. Nah, perut ini pada ular. Begitu juga pada bekicot. Jadi ada kaki, ada tangan, ada sayap, ada perut. Ada sayap dan ada perut. Oke. Sekarang bagaimanakah cara hewan darat tadi bergerak? Tadi alat geraknya kan ada kaki, ada tangan, ada sayap dan perut. Nah, cara bergeraknya ada yang berjalan, ada yang melompat, ada yang terbang, dan ada yang melata. Oke, sekarang kalian coba cari mana yang cara bergeraknya berjalan. monyet, kucing, Oke, mana yang cara geraknya melompat? kelinci, kucing, Oke, kucing pun bisa melompat, pun dia bisa berjalan. Nah, mana yang cara bergeraknya terbang? burung, ayam, Ayam benar bisa terbang? Bisa, tapi tidak sepandai burung. Dia bisa terbang ketika terpaksa saja jarak pendek ya. Wakakak gitu. Terus apa ini yang bisa terbang lagi? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, pintar. Kemudian ada lagi yang cara bergeraknya melata. Melata itu merayap. Mana? ular, Ular. ular, Beda ular dengan ular ya. Ular itu melata. Ada hewan lain yang melata, misalnya cicak, bekicot itu juga melata. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjut ke hewan air. Nah, di sini ada buaya. Ada apa ini? ikan, Ada apa ini? cumi-cumi, Oke, ini ada kecil. plankton, Oke, ada plankton. Coba kalian lihat alat geraknya. Alat geraknya kalau ikan apa namanya? Sirip. sirip, Nah, selain punya sirip, ikan itu memiliki ekor. Begitu juga buaya. Buaya juga punya ekor, tapi dia tak punya sirip. Kemudian kalau ini cumi-cumi memiliki tentakel, namanya tentakel. tentakel, Tentakel. Nah, kalau si plankton kecil ini dia memiliki namanya flagela. flagela, Flagela. Oke, terus bagaimana cara bergeraknya hewan air ini? Tadi ada alat geraknya berupa sirip, ada ekor, ada tentakel, ada flagela. Bagaimana cara bergeraknya ya? Nah, cara bergeraknya ada yang berenang, ada juga yang berjalan, ada yang mengapung. Loh, mana yang berjalan? Yang berjalan misalnya udang, tapi di sini nggak ada gambarnya.
Oke, termasuk kepiting pun bisa berjalan. Nah, kalau yang berenang mana yang berenang? Ikan. Apalagi? Cumi-cumi. Apa yang mengapung? Plankton. Oke, baik. Kita cukupkan belajar hari ini anak ya. Berdasarkan desain dari hewan tadi, Tuhan begitu baik memberikan alat gerak kepada berbagai hewan, baik hewan darat maupun air. Begitu juga pada diri kita. Jadi kita harus bersyukur karena kita bisa berjalan ke sana kemari, bisa ke sekolah, bisa pergi ke kamar mandi sendiri, makan sendiri karena kita memiliki alat gerak sehingga kita tidak menyusahkan orang lain. Bagaimana cara kita bersyukur? Tentu saja menggunakan alat gerak pada tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik, cukup sekian anak-anakku. Jumpa lagi pada kelas IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.